Hmm. Topik kita untuk hari ini itu tentang nanti temuan ketiga dengan siapa ya? Dengan Dokter Yeni ya kalau nggak salah kalian. Jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama dan yang kedua kita lakukan hari Minggu malam ya? Atau jam berapa kalian maunya? Minggu sore atau bagaimana? Untuk yang hari Senin. Kalau bisa jangan Senin pagi karena saya atau Senin malam gitu. Saya kalau bisa Senin malam atau Senin atau Minggu gitu ya. Karena saya Senin agak sibuk gitu. Baiklah anak-anak, semua, kita mulai aja pertemuan kita pada siang hari ini, yaitu kita tentang topografi anatomi ekstremitas kaudalis. Anak-anak sudah praktik belum ini? Belum, Dok. Topografi belum deh. Oh, kemarin yang dapat kalau nggak salah 100 praktikum tuh kelas E. Ini kelas D apa kelas E? Ini kelas D apa kelas E? Kelas C, dokter. Kelas C. Kemarin kelas kelas E ada yang dapat 100. Siapa namanya? Oh, Clara, Clarissa, siapa? Bagus ke apa namanya? Hmm, ya, apa? Insya Allah nanti kita apa kelas kelas ini mengikuti ya, nanti di mungkin di teorinya gitu ya. Saya juga belum tahu soalnya hasilnya kayak apa. Nanti kita ujiannya kan Jumat minggu depan ya. Ya, Jumat minggu depan loh ya ujiannya. Baik, eh, topografi anatomi ekstremitas kaudalis ini kita bagi menjadi tiga regio, yaitu yang gluteofemoral sisi lateral, gluteofemoral sisi medial, regio tibiofibula, dan dikiti itu. Nah, ini untuk tibiofibula dan dikiti sepertinya akan diberikan oleh dokter Yeni ya. Tujuannya ya sama tentunya untuk mengetahui apa saja yang ada di wilayah ekstremitas kaudalis. Tujuan umumnya, tujuan khususnya tentunya nantinya bisa diaplikasikan pada tindakan-tindakan medis yang terkait dengan kaki belakang ya. Dengan mengetahui anatomi dari kaki belakang maka akan bisa eh, menga- mengaplikasikannya secara benar ya, ketika adanya suatu kasus-kasus ya. Jadi ketika tahu di situ apa saja yang ada di situ, maka akan eh, berpengaruh terhadap eh, kevalid terhadap validasi atau kebenaran dalam melakukan suatu tindakan maupun diagnosa pada wilayah kaki belakang. Kepentingan dalam mempelajari kaki belakang ini, kenapa kita mempelajari kaki belakang? Itu karena kaki belakang itu nanti berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tadi saya katakan tentang aplikasi medis, misalnya untuk penyuntikan. Ya, penyuntikan pada wilayah kaki belakang itu biasanya dilakukan untuk penyuntikan-penyuntikan bisa intramuskular, bisa intravena ya. Intramuskular nanti bisa kita lakukan pada regio gluteus atau pada semitendinosus dan semimembranosus. Kemudian penyuntikan intravena juga bisa baik eh, pengambilan darah atau dek kucingmu wah wah dek waktunya disuntik dek. Untuk apa namanya pengambilan darah dan juga untuk eh, melakukan tindakan infus maupun anestesi itu bisa dilakukan dari pembuluh darah.
ya. Zaman dulu itu penyuntikan biasa dilakukan secara intrakutan ya, baik anestesi, infus dan sebagainya. Namun untuk saat ini sudah lebih baik untuk melalui intravena. Tentunya harus diketahui bahwa penyuntikan dos untuk masuknya obat ke dalam tubuh kan ada, kalau kalian sudah diajari farmasi, ada peroral, intramuskular, intrakutan maupun intravena. Tentunya pemberian itu akan berpengaruh dalam dosis pemberian yang kalian tahu nanti di farmasi bagaimana proses masuknya obat, bagaimana obat ini di metabolisme sehingga ketika pemasukan melalui oral intramuskular maupun intravena itu berbeda ya, baik ataupun intrakutan. Dosis itu akan berpengaruh. Kalau misal lewat oral tentunya dia akan melalui mulut, kemudian melalui lambung, tentunya kemudian melalui usus. Jadi dia akan mengalami proses misalnya degradasi atau metabolisme, kemudian sampai ke usus halus tentu diserap oleh pembuluh darah sampai ke hepat. Tentunya di hepat dia akan mengalami metabolisme, oleh karena itu eh, dosisnya tentunya karena dia sudah di metabolisme, didegradasi, dosisnya akan lebih besar daripada eh, muskular dan intravena yang kalian nanti akan sudah makan atau mungkin sudah kalian dapatkan di farmasi. Untuk intravena, tadi kalau intramuskular kita penyuntikan dilakukan pada regiogluteal dan juga pada semitendinosis atau semimembranosus ya tergantung hewannya. Kemudian ini untuk kaki belakang loh ya. Kalau kaki depan kan kemarin bisa dilakukan misalnya di daerah apa namanya leher atau di daerah caudal scapula misalnya seperti itu ya. Eh, kalau intramuskular ya lebih ke arah di apa di daerah leher ya. Sedangkan kemarin intravena kalau lewat kaki depan adalah melalui vena sepalika ya, spalika aksesoria. Nanti di lewat kaki belakang adalah melalui vena savena. Untuk pulsus, untuk pulsus kemarin kalau pada kuda pada arteria facialis, kalau pada misalnya hewan-hewan misalnya anjing kucing, kalau di kaki depan pada Bruno pada arteria eh, brachialis. Nah, kalau pada, halo, tidak boleh nakal Bruno. Pada kaki belakang, pada arteria femoralis. Penentuan kepentingan yang lain yaitu diantaranya yang lain lagi adalah untuk penentuan kualitas daging. Penentuan kualitas daging hal ini terkait adalah keberadaan dari limfonodul tentunya ya. Kalau di kaki depan kemarin, apa? Limfonodul cervicalis superficialis, limfonodul axillaris ya. Kalau di kaki belakang nanti kita lihat. Kemudian untuk kepentingan pada eksplorasi rektal dalam hal ini adalah eh, untuk bisa pemeriksaan kebuntingan atau PKB, kemudian juga pada proses inseminasi buatan ya, artificial insemination. Kemudian mari ke belakang ini sebenarnya juga banyak nanti ada seperti apa namanya glandula ya yang ada di renal kalau misalnya untuk apa namanya sebagai ini untuk penentuan wilayah itu ada cuman kita bahas mungkin di semester 3 ya. Ini tadi yang terkait kepentingan dalam mempelajari kaki depan ini diantaranya ini tadi ada penyuntikan intravena ya. Nah itu biasanya melalui vena savena, namun bisa juga untuk misalnya di vena caudalis ini bisa, cuman eh, biasanya adalah untuk anestesi ya bisa bisa digunakan
Oh, sorry, pengambilan misalnya pada tikus, pengambilan darah pada tikus itu bisa juga pada vena caudalis. Ini kayak yang Bruno. Atau seperti itu biasanya ya, pada tikus bisa digunakan vena caudalis. Atau tadi ada anestesi, tindakan anestesi bisa dilakukan melalui vena savena, tapi juga bisa pada misalnya di antara eh, ini ya, di antara apa os sakral, os sakral ya, di antara os sakral dan ini os lumbal, atau di antara os lumbal dan os koksiki. Cuman saya ini juga agak kurang paham kenapa arahnya seperti ini ya. Kenapa dia nggak tegak lurus nih, saya nggak tahu, tanya Bu Yeni ya. Ini adalah untuk memblokir ini eh vena pudenda ya. Berarti venanya nanti mungkin ke arah ke kaki ya ini ya. Dan nervus rectalis caudalis. Cuman arahnya begini nih agak susah nih. Ya. Biasanya tegak lurus. Nah, biasanya seperti ini kalau untuk epidural, aplikasi epidural itu seperti ini. Ya, biasa di antara lumbosakral, ya. Nah, ini bisa di antara lumbosakral, sorry, di antara lumbosakral atau di antara torakosak, eh, torakolumbal ya, bisa. Atau ini, atau atau di antara eh, apa sakrokoksigeal bisa dilakukan. Jadi bisa dilakukan di sini, di antara lumbosakral sini bisa. Ya, di sini, ya ini yang di sini lumbus sakral biasa di sini, atau ini di thoracolumbar bisa, bisa ya, di thoracolumbar bisa, cuman ya agak susah biasanya di sini lebih mudah, atau di koksik sakrokoksigeal ya, sakrokoksigeal ya, so, di sini atau di sini ya, sakrokoksigeal. Nah, ini untuk epidural anestesi. Ya, seperti ini. Ini adalah di lumbu sakral ya. Ini ada karena kenapa di sini karena space-nya lebih luas ya. Lalu ya di antara eh, lumbal 7 dan sakrum 1 masuknya adalah di antara ini spasium apa namanya? Kan apa kemarin ini namanya yang kemarin apa pembungkus daripada saraf itu kan eh, durameter, arachnoid, dan piameter, maka jarum masuk ke ini, dispasium diameter ya, ini namanya epidural space ya, di antara ini. Nanti di sini adalah sifatnya apa kemarin negatif satu atmosfer, maka ketika disuntikkan ini ke jarum masuk ke tempat yang tepat, dia akan cairannya seperti tersedot, ya seperti itu. Untuk titik orientasi dari wilayah kaki belakang, tentunya ya sama ini tuberkulose ya dari ini apa os ilium kan punya tuberkulose dan tubersakral ya tubersakrum, mana tubersakrumnya nanti ini apa namanya berartikulasi dengan osakrum, dan tuberkulose ini yang lebih keluar. Nah, penonjolan ini adalah tuberkulosenya. Ini adalah tuber isi I ya dari os isium. Ini kan ilium, os ilium. Ini os isium, ini os pubis kemarin. Ya. Nah, ini tuber isi I di sini. Ya, tuber isi I. Nah, penyuntikan biasa dilakukan di daerah sini. Ini adalah kalau gemuk ya bokongnya gemuk semok. Ini adalah apa namanya musculus gluteus di sini.
ya. Kalau gemuk ini enak karena sebenarnya kalau kurus juga di dalamnya pasti ada apa nervus dan arterinya bisa apa perdarahan. Untuk melakukan penyuntikan pada wilayah apa namanya baik apa namanya di daerah gluteus ini maupun di daerah manapun pada ini kan hewannya sapi contohnya ini kulitnya tebal. Oleh karena itu penyuntikan itu harus eh, tanpa ragu-ragu disuntikkan tanpa ragu-ragu dengan tenaga dimasukkan karena tebal. Kalau tidak nanti jarumnya uglik-uglik ya, hanya ujungnya saja yang nempel. Jadi dia harus ini tidak masalah karena di sini tebal. Ya, kulit sapi ini tebal karena itu biasa digunakan untuk apa wayang ya. Harus dengan tenaga kalau makan penyuntikan. Jadi bisa di daerah sini. Kalau pada biasanya hewan kecil, kambing apa sininya kecil. Kalau ada kucing ininya muskulus gluteus atau pantatnya ini nggak tebal maka penyuntikan dilakukan di wilayah belakang kaki belakang ini pada muskulus semitendinosus dan semimembranosus. Ya, nah kalau ini titik orientasinya tadi ya. Selain itu juga ini ada artikulasi sakrokaudalis ini yang apa terlihat kalau apalagi kalau sapinya kurus ya terlihat apa namanya eh apa namanya cekung ya, lihat cekung. Ini adalah tuber spinanya dari Ospertebre ya. Ini juga tuber spinanya ada tadi untuk epidural anestesi tadi. Kemudian kalau kayak gini nih ya, ini adalah pertemuan dari ini tadi tuber sacrum ya. Ini di sini seperti ini nih pertemuannya. Nah, jadi ya kalau epidural anestesi berarti di depannya atau di belakangnya tadi ya. Jadi bisa di depannya di antara os lumbosakral ya atau di ini sakrooksigel ya pemeriksaan epidural. Itu tadi walah. Jadi titik orientasi itu tadi yang di daerah os kokse ya. Sorry. Di yang di kokse, ini ada tuber kokse di situ tadi untuk os koksenya, kemudian untuk os femurnya di trochanter ada trochanter mayor, kemudian tuber ischiadica tadi, os ischium ya, kemudian ada os patella tapi os patella kalian harus tahu bahwa os patellanya itu adalah menempel pada tubuh ya, beda loh ya. Ini adalah bukan paha, tapi ini adalah tibia fibula. Begitu juga ini. Ini apa namanya? Radius ulna. Humerusnya di sini, femurnya di sini. Ya, beda dengan tanganmu harus diperhatikan tuh. Spatella tapi nggak terlalu. Tuberkalsis itu apa namanya? Tumit itu ya. Kalau kamu tumitnya di mana? Tumitmu di sini. Tumitnya dia di sini. Ya, tuberkalsisnya itu ini ya beda. Ini pembagian regio ada ini kita tadi sudah regio gluteal yaitu pada kaki belakang ya, pembagian menjadi regio gluteal di mana di sini dilakukan proses penyuntikan. Kemudian ini regio femoralis ya, femoralis ini nempel tubuh. Kemudian ini regio cruris atau eh, tibia fibula ya. Kemudian ini regio tarsi pergelangannya ya yang ada tuberkalsis tadi ya tarsi ya pergelangan kaki kemudian metatarsi telapak kakinya kayak gitu ya. Oh, kemudian regio di digiti ya.
Kita bahas dulu nanti untuk ini regiofemoralis yang lateral. Regiofemoralis yang lateral lapisan pertama itu kalian nanti ketemu yang dinamakan musculus tensor fascia lata. Musculus ini bentuknya segitiga ya. Bentuknya segitiga, kemudian dia nanti eh namanya adalah fascia, maka dia nanti apa membentuk fascia di sini ya. Dia melekat pada tuberkokse ya, ada di sisi lateral regiofemoralis ini ya. Nah, nanti di sini ini selain fascianya di sini juga nanti dia apa namanya? Nanti di sini juga melekat dengan musculus apa? Abdominis sternus ya. Ini tuberkokse itu adalah origonnya. Insersionya ini fascia lata. Perannya untuk flexor dari ini apa namanya ini? Nah ini apa jenenge? Persendian ini ya segitiga sini ini untuk fleksornya ya, berarti narik ke depan ini. Nah, kemudian dia untuk ekstensor lutut kalau ditarik sini lututnya ke sini ya. Nah, udah buka berfungsi untuk abduktor ya. Nah, itu fascia latanya. Nah, ini adalah fascia lata pada domba cilik kecil ya. Ini seperti ini kecil tensor fascia lata. Ya, ini fasianya banyak ya. Nanti ini fasianya udah di apa gitu jenenge sudah diputus ya. Ini gluteus, gluteus tempat penyuntikannya itu kecil karena itu penyuntikan dilakukan di daerah belakang sini ya. Itu tadi tensor fascia lata. Berikutnya adalah musculus gluteus tadi ya. Hmm, ini adalah musculus gluteus medius. Nanti ada musculus gluteus profundus ya. Ada nanti ada musculus gluteus biceps. Ini pertama adalah gluteus medius. Gluteus medius ini pada dasar tadi sapi ini harusnya bokongnya itu semok, maka di sini adalah tempat penyuntikan dari eh, apa namanya intramuskular. Ototnya tebal, kalau gemuk ya, kalau kurus ya badai. Eh, mengisi ruang di antara ini tuberkokse dan trochtermayer di sini. Di bawahnya ada gluteus profundus. Yang saya katakan tadi memang sebaiknya di sini itu kalau gemuk ya. Karena kalau tidak di bawahnya tetap ada apa? Nervus, arteri, vena. Dan nervusnya ini cukup besar ya dan cukup penting karena dia nanti akan memberikan inervasi untuk wilayah kaki belakang. Ya, nah ini kalau di sini cukup gemuk, tapi walaupun kurusnya bagaimanapun juga ya kita lihat jarum yang kita gunakan seperti apa. Ya, tetap sepertinya ya kalau jarumnya tetap yang misalnya jarum 18G ya masih tidak masalah. Mungkin kalian nanti nomor jarum itu makin kecil nomor jarum itu berarti jarumnya makin gede ya. Kalau jarumnya makin nomornya makin besar, itu artinya jarumnya makin kecil. Origonya di os ilium, ya, di sini os ilium, ini tadi. Di os ilium, kemudian juga dia menyatu ya dengan ligamentum ini protuberosum. Ini semester 1 sudah pernah ya. Dengan ligamentum di sini, ligamentum sacrosuberosum dan ligamentum ini spinosum, sacrospinosum itu kemudian juga di lista sakralis ya, osakrum di sini ya, dan juga ini tadi tuberkose dari os ilium.
Tadi origonnya, insertionnya pada ini Trochanter mayor ya, dan juga pada krista Trochanterica ini dari os femur ya. Perannya tadi extensor tadi flexor ya pada hip joint kalau pada plantar flexor musculus tensor fascia lata ya ya tapi kalau gluteus itu untuk extensor. Sama-sama abduktor kaki belakang, belakang dan juga bisa membantu dalam rotasi femur karena dia merupakan persendian bebas ya. Ini untuk titik orientasi regiogluteal tadi ada lagi ini tadi ya, itu berisi ya ini adalah tadi musculus gluteus medius, sekarang adalah musculus gluteo biceps. Kemarin saya ganti kita. Musculus gluteo biceps ini eh, ada kayak ruminansia ya, kayak sapi, kambing, domba itu bentuknya kayak gini, menyatu, sulit untuk dipisahkan, ya. Tapi kalau pada kuda, di si kranialnya ini, di sini menyatu ya, menyambung dengan tensor fascia lata yang yang gluteus superficialisnya, sedangkan yang biceps femorisnya itu dia terpisah. Ya, jadi gluteus biceps itu tersusun dari musculus gluteus superficialis dan musculus biceps femoris. Ya, kalau gluteus superficialis ini eh, lebih ke arah depan sini ya. Kalau ini lebih ke arah belakang sini. Ini adalah eh, biceps femoris. Pada anjing, pada karnivora itu gluteus superficialis dan biceps femorisnya ini bahkan terpisah sendiri-sendiri. Jadi kalau pada ruminansia, sapi, kambing, domba itu kayak gini, menyatu. Tapi kalau pada karnivora, yaitu pada anjing, kucing, ini berdiri sendiri. Origonya pada tuberkokse tadi sama dia sebenarnya ya. Pada sama. Kemudian pada proses spinosis os sacrum dan juga tuber isi. Sedangkan insersionya bersama-sama dengan ini dengan tensor fascia lata ya dia. Kemudian pada patella, kemudian pada crista tibialis sampai dengan tuberculosis sampai ke sini. Yaitu tuberculosis ini. Ya. Ini adalah musculus gluteus gluteus biceps pada anjing. Di mana ini adalah gluteus mediusnya, kemudian ini gluteus superficialisnya kan terpisah dengan ini musculus biceps femorisnya ya, dan biceps femorisnya ini tumbuhnya lebih sempurna. Ini fascia latanya. Ya, jadi ini gluteus mediusnya, ini gluteus superficialisnya. Sebenarnya semuanya itu bisa penyuntikan bisa melalui gluteus medius, namun juga tergantung dari apa namanya jarumnya ya. Kalau besar-besar ya enggak bisa di daerah gluteus medius pada hewan yang kecil. Kemudian ini adalah muskulus berikutnya yang di superficial, yaitu musculus tendinosus dan musculus semimembranosus. Semitendinosus itu yang lebih ke lateral, kemudian kalau yang di medial ini, bentar, ini adalah semimembranosus.
Ini biasa digunakan untuk penyuntikan untuk wilayah kaki belakang. Mengapa? Karena memang lebih aman. Sebenarnya juga bisa mau dilakukan pada gluteo bicep ini juga bisa kan? Pada bicep femoris ini pada anjing ini juga dia cukup tebal. Namun saya biasa lebih memilih ke arah semitendinosus ini. Harus diperhatikan penyuntikannya apakah intra muskular ataukah subkutan karena di antara muskulus semitendinosus dan semimembranosus ini eh, lebih terpisah. Jadi kalau misal kalian nanti melakukan tindakan apa namanya praktikum itu kalian buka itu semitendinosus dan semimembranosus itu terpisah ya. Jadi itu di antaranya itu bisa masuk jarum. Jadi kalian perhatikan kalian maunya apa? Intramuskular apa mau subkutan? Ya, seminosis ada di kaudo lateral dari luteobicep. Nah, origonya di tuberositas ischiadica, misalnya pada tubercle caneus, ya, dan crista tibialis. Jadi sampai ke tuberculosis ya, sini sampai ke sini dia. Tapi dari sisi medial. Jadi pada bagian proksimal ini ada di sisi lateral sini, nanti ada bagian distal dia ke sisi medial. Dan bersama-sama ya, insersionya ini ya ini kan eh, apa merupakan apa fasianya itu fasia superficialis dari otot ini nanti akan bersama-sama kan, nah membentuk tendo. Nah tendonya akan bersama-sama di sini membentuk tendo spring yang ada di kaki belakang ini. Perannya bersama dengan gluteobicep untuk extensor, ya, extensor tadi bisa untuk membuka ini, sendian ini lebih ke depan. Tapi bisa juga dia menarik ini untuk sendi lutut, ya. Ini ke arah sini, untuk flex, sorry, ini menarik sini dan dia menarik sini, ya. Flexor sendi lutut dan merotasi kaki ke arah medial, bisa narik ke sana. Ini adalah semimembranosus yang saya katakan tadi. Ada di medial dari semitendinosus. Ya, di medial mediokaudal. Bruno. Ya, ini ada di laudomedial. Disuntik dulu Bruno. Eh, untuk origo insertion nanti belajar sendiri ya. Fungsinya untuk extensor ya bersama-sama dengan ini semitendinosus dan juga bersama luteobicep. Kak selesai nanti kalau ini. Ini perhatikan ya, bicep femoris pada kambing, domba. Kemudian ini bicep femoris ya, bicep femoris tadi. Bicep femorisnya menjadi satu ya, gluteo bicep, sorry, gluteo bicepnya jadi jadi satu ya. Ini yang bicep femorisnya. Ini bicep femorisnya ini gluteo ya. Ini terpisah ya bicep femorisnya. Kemudian ini pada anjingnya semitendinosus, semitendinosus dan semimembranosus. Nah, itu yang kalian semitendinosus, sorry, iki semimembranosus. Nah, yang kalian suntik itu nanti di mananya? Di antaranya apa di ototnya? Itu yang kalian harus perhatikan, ya.
Ya, ini semitendinosus, ini semi membranosus. Ini apakah di antara ini atau di muskulusnya? Kalian harus perhatikan itu. Kalau di antaranya itu artinya bukan intramuskular. Ya, eh intramuskular indeksnya biasanya bukan di bicep femoris ya, biasanya di kalau saya sih gluteus medius ini wilayahnya, bukan eh, eh, di sini, tapi cenderung agak meluas ke sini, ya, agak meluas di sini. Tahu di sini ini juga tebal muskulusnya pada gluteus medius dan juga gluteus bicep di situ bisa pada hewan kecil biasanya di daerah sini. Itu tadi ototnya. Nah, ini sedangkan nervusnya, ini ada nervus. eh, Sebenarnya ini kan ke nervus yang ke arah apa namanya ini cutaneus dan eh, ya ini yang ke arah apa muskulokutaneus ya, ke arah kutaneus ya, dan juga arah ke arah muskulus ya, ke arah kutan ini ya. Ini pada kaki belakang namanya nervus cluneum ya, yang di sini adalah nervus cluneum cranialis yang terbesit keluar dari ramus dorsalis dari nervus lumbalis 1 sampai 3 ya, kulit. Namanya nervus cluneum. Ya, ada itu tadi cluneum cranialis, kemudian cluneum medius. Ya, kalau cluneum cranialis dari lumbal 1 sampai 3, kalau cluneum medius itu dari medius dari nervus sacralis 1 sampai dengan 3. Bentar ya, Ibu agak batuk. Hmm. Ya, jadi cluneum eh, cranialis tadi dari nervus lumbalis 1 dan 3. Kalau yang cluneum medialis dari sacralis 1 dan 3. Ya, jadi dia menginervasi. Kalau tadi lebih ke arah yang cluneum cranialis itu lebih ke arah kaki yang sisi depan. Ini kalau cluneum medialis itu kulit yang sisi belakang. Ya, daerah pantat juga ekor di situ. Kemudian ada cluneum yang wilayah caudal namanya nervus cutaneus femoralis caudalis. Ya,
Nervus cutaneus femoralis caudalis. Ini sebenarnya ya. Nah, sebenarnya sama karena semua adalah menginervasi nervus menginervasi kulit. Ya. Di cabang dari nervus ischiadicus. Keluar dari nanti daerah dari apa namanya di antara ligamentum sacrotuberosum tadi keluar di sini ya. Semuanya eh, sebenarnya kalau di sini sorry kalau tadi yang clunium cranialis dan caudalis itu dijabangkan dari nervus apa lumbalis dan sacralis tapi kalau yang ini dari nervus ischiadicus yang cutaneus femoralis caudalis tadi. Ini begitu juga nervus clunium yang caudalis ini sama juga dari nervus ischiadicus. Ya, maka itu tadi penyuntikan pada wilayah gluteus baik gluteus medius maupun gluteus bicep tadi atau gluteus femoris tadi ya itu bawahnya memang ada apa namanya nervus ischiadicus ya yang berasal dari nervus sini sacralis dan lumbalis yang jadi satu ini menjadi nervus ischiadicus untuk menginervasi kaki belakang ya. Nervus clunium ini selain pada kutan juga bisa pada permukaan dari otot ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa apa namanya pentingan dari mempelajari wilayah kaki belakang diantaranya adalah untuk tadi kesehatan dari daging. Jadi kalau pada kaki depan pada bisa dilihat dari limfonodul cervicalis superficialis, kalau pada kaki belakang bisa dilihat dari keberadaan dari limfonodul femoralis. Apakah hewan itu sedang mendapatkan suatu infeksi? Ya, misal karena kebengkakan bisa diartikan juga adanya suatu em, apa ya kegiatan atau suatu respon daripada limfonodul untuk eh, merespon adanya suatu penyakit. Karena itu kalau dia ada kebengkakan maka kemungkinan adanya suatu infeksi ya. Pada wilayah kaki belakang ditandai dari kebengkakan pada eh, limfonodul dari prefemoralis sebagai organ pertahanan tubuh. Keberadaan dari limfonodul prefemoralis atau subiliaka ini biasa dijumpai di sini di depan dari wilayah apa namanya femoralis ini ya atau di wilayah ini kan patella dikatakan di sini dorsokranial dari patella. Eh, keberadaannya bisa satu atau dua buah limfonodul di situ ya. Bulu aferennya berasal dari regio perut, pelvis, perineum. Jadi dari eh, aferennya ya masuknya tuh dari berarti kalau ada kebengkakan di sini merupakan indikasi adanya suatu infeksi berasal dari wilayah perut, kemudian wilayah pelvis dalamnya sini ya. Eh, kemudian juga bisa dari wilayah belakang sini dari perineum. Perineum itu di antara dari anus dan vulva itu namanya perineum. Sedangkan bulu efferentnya menuju limfonodul iliaca medialis nanti ada. Ya, di iliaca medialis diteruskan ke situ. Jadi kalau ada kebengkakan di sini bisa ada suatu infeksi yang berasal dari wilayah domen, kemudian wilayah pelvis, ya, rongga-rongga pelvis itu organnya apa? Organ di rongga pelvis ada organ apa?
Organ apa? Reproduksi dan organ uro. Jadi ada urogenital ya. Juga bisa dari wilayah perineum. Nah, kalau ini tadi limfoglandulanya namanya prefemoralis, kalau nervusnya namanya nervus cutaneus femoralis lateralis. Itu yang ada di berjalannya bersamaan dengan limfonodul prefemoralis atau subiliaka tadi. Nervus cutaneus femoralis ini walaupun cutaneus namanya, tapi dia juga menembus musculus psoas. Ya. Di sisi kranial dari sini masuk sini. Jadi di sini juga dia masuk di sini di psoas di sini. Dia masuk dalam pada regio pada margo kranial tubercocci. Jadi berjalan bersama-sama dengan arteri vena circumflexa iliaca profunda. Masuk, ini kan musculus obliquus abdominis externus. Masuk situ. Ya, nah, situ. Nah, arterinya, kalau arterinya, arterinya. Arterinya namanya arteri circumflexa iliaca profunda. Ya, nama arterinya arteri, tadi sudah ini. Nah, ini. Bersama-sama dengan ini, arteri versa, arteri vena circumflexa iliaca profunda. Arterinya arteri circumflexa iliaca profunda. Ini cabangnya dari arteria iliaca externa. Ya, kan arteri asal muasalnya dari mana? Dari jantung ke depan ke arah kepala. Ya, kemudian membentuk apa? Arteri karotis. Kalau ke belakang membentuk apa? Apa? Aorta thoracalis, terus bentuk lagi aorta abdominalis. Kemudian membentuk arteri iliaca externa dan arteri iliaca interna. Ya, sebagian besar arteria iliaca externa akan masuk memvaskularisasi wilayah kaki belakang. Sedangkan ya iliaca interna ya ada sebagian juga iliaca eksterna nanti ke arah apa? Ke arah Amerika itu. Ya, kalau arteria iliaca interna nanti juga sebagian ada ke wilayah pelvis, tapi juga sebagian organ-organ di piala pelvis, kemudian juga ke arah wilayah ini apa namanya? eh Apa itu namanya rektum ya, kemudian ke perineum, kemudian ke arah sini koksige itu dari iliaca interna. Nanti mungkin ada di sini saya belum lihat. Ya, ini untuk hmm, ini dipelajari sendiri ya. Lapis kedua sekarang. Itu tadi lapis kedua pertama yaitu apa namanya tensor fasciolata, kemudian eh gluteomedius, gluteobicep ya. Kemudian ada tadi apa namanya semitendinosis, semimembranosis. Nah, kalau tensor fasciolata itu tadi kita buka ya bersama-sama gluteobicep kita buka, itu akan kita dapatkan yang dinamakan dengan musculus vastus lateralis.
Musculus vastus lateralis ini merupakan kelompok dari musculus quadriceps femoris. Ya, di sini ini adalah vastus lateralis yang masuk dalam quadriceps femoris. Ada di kraniolateral paha. Ya. Ini adalah vastus lateralis, origonnya di trochanter mayar dan insertionnya di os patella. Fungsinya adalah untuk ekstensor. Nah, selain tadi apa namanya vastus lateralis, musculus quadriceps femoris yang lain yaitu adalah musculus rectus femoris. Jadi kalau tadi vastus lateralis itu adalah di pahamu sisi lateral, ya pahamu bang, itu adalah vastus lateralis. Kalau yang di depan, paha sisi depan itu adalah rectus femoris. Ya, kalau vastus lateralis tadi origonya pada trochanter mayor, tapi kalau ini adalah pada rectus femoris itu pada os coxe pada sisi dari tabulum, os coxe atau os pelvis. Ya, jadi satu-satunya dari eh, otot quadriceps yang berorigo pada os coxe yaitu pada bagian kranial dari acetabulum. Ya. Kalau insertionnya sama pada os patella. Fungsinya adalah ekstensor sendi lutut. Di depan musculus gluteus medius tadi, tempat kita nyuntik, itu dijumpai musculus iliacus lateralis. Ini ototnya cukup tebal, tapi ya jangan dibandingkan sama gluteus medius atau vastus lateralis quadriceps femoris ya. Ya, ini cukup tebal juga, namun masih tebal lebih tebal ini. Arah seratnya sejajar dengan gluteus medius. Di di bawah di bawah atau di ventrolateral dari os ilium dan gluteus medius. Nanti di dalamnya ini dijumpai yaitu musculus psoas major, ya, membentuk musculus iliopsoas. Origonya pada alai osis sacrum, ya, pada alai osis dari sacrum, fascias ventrolateral dari os ilium, dan ligamentum sacroiliaca ini di sana bertemu di dalam dengan ini ligamentum sacroiliaca. Insersinya pada trochanter minor os femur untuk flexor sendi panggul. Hmm. Di belakang musculus quadriceps kita jumpai ini adalah musculus adductor. Tapi ini kita lepas dulu ya tadi ya musculus vastus sorry, ya musculus vastus lateralis, kemudian musculus tensor fascia lata, sama ini musculus
Semitendineususnya kita buka dulu. Lalu akan kita ketemu yaitu musculus adductor. Ini posisinya di dalam ya. Dan ini kan pada posisi di dalam karena ini kan apa namanya nervus dia lebih mudah dilihat dari sisi medial. Origonya pada ventral os isium dan pubis. Wis belajar deh ya. Insersinya pada epicondylus medial os humerus. Pada os humerus ya. Pada di sini di medial dari epicondylus medialis dari os humerus toh. Os femur ya. Os humerus tadi. Fungsinya untuk aduktor kaki dan ekstensor sendi panggul sini. Ekstensor. Ya, karena dia posisinya adalah di bawah nervus ischiadicus, maka dia lebih mudah untuk apa namanya dilihat dari sisi medial. Berikutnya adalah musculus quadratus femoris. Ya, muskulusnya ini kecil. Ya, ada di sini di atas dari di dorsal dari musculus adductor ya. Ini adalah musculus quadratus femoris kecil ya. Di ventrolateral os musculus gemellus nanti kita bahas lagi. Kemudian origonya pada ventrolateral ischium dekat dengan di sudut caudolateral dari foramen obturatorium. Itu origonya ya. Insersurnya pada crista intertrochanterica dari os femur. Fungsinya adalah untuk ekstensor pada sendi panggul. Sekarang nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus merupakan gabungan daripada ramus ventralis dari nervus eh, lumbal dan sakral. Terutama pada lumbal terakhir dan sakralis 1 dan 3. Itu adalah nervus ischiadicus. Kalau pada kaki depan namanya apa? Plexus brachialis. Itu berasal dari mana? Dari nervus cervicalis sama thoracalis. Tapi kalau nervus ischiadicus berasal dari nervus lumbalis dan nervus sacralis yang menyatu begini. Mungkin ini akan keluar ya, nervus lumbalis 1 dan pada betul terakhir dan nervus sacralis 1 dan 2. Kemarin ada yang tanya siapa ya? Ada yang tanya gini, ya kisi-kisi untuk itu aku lupa ya. Saya nanti aja kalau kita nanti kuliah yang sebelum hari Senin kita kuliah untuk topik kedua. Tak lihat nih soalnya aku lupa. Ya, jadi kalau isi nervus ini isi adikus berasal dari nervus lumbalis dan nervus sacralis. Nah, nervus ischiadicus menyambangkan nervus cutaneus femoralis caudalis. Kamu kalau tahu tadi ada nervus clunium dan sebagainya, kemudian ini juga nervus cutaneus femoralis. Itu karena namanya aja cutaneus ya. eh Dia cenderung nanti apa? Cenderung nggak kelihatan. Namanya cutaneus ya. Tapi kalau di sini dia masih kelihatan sama dengan kalau sudah di luar nggak kelihatan sama dengan kaki depan ya. Itu kalau
nervus cutaneus and medianus, cutaneus and medianus itu nggak kelihatan. Ini juga, ini kalau di sini masih kelihatan. Ini ini masih kelihatan, tapi nanti kalau sudah menuju ke arah cutaneus ya nggak kelihatan. Ya, ini nervus ischiadicus, ini nervus cutaneus femoralis caudalis. Nanti kalau sudah bisa putus. Ini keluar dari sini, dari ligamentum sacrotuberosum keluar mencuat di sini ya. Dari nervus ischiadicus di sini keluar. Set, ya. Nyabang dari sini nervus ischiadicus nanti ke bawah di sini tadi. Nah, nanti dia jadi ini salah satunya nyabang. Hmm. Selain mencabangkan nervus cutaneus femoralis caudalis, nervus ischiadicus juga mencabangkan nervus cutaneus surreplantaris. Ini di sini, ini, nah ini surreplantaris ini kecil di sini. Loh, oh, no, nggak ada kanannya tadi. Ini ya, ini surreplantaris. Ini kok nggak ada panahnya. Ini nervus cutaneus surreplantaris sampai terlihat di superficial dari margo caudal apa musculus gastrocnemius. Ini adalah musculus gastrocnemius. Apa musculus gastrocnemius itu musculus apa iki jenenge kentol itu. Tis ya. Ini nervus kecil ya. Cutaneus surreplantaris. Ada panahnya ya. Pada pertengahan dari os femur di sini dia nervus ischiadicus ini mencabangkan nervus tibialis dan fibularis. Nervus fibularis and tibialis ya. Nervus fibularis ini nama lainnya adalah nervus peroneus communis. Hmm. 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 Nervus fibularis. Atau peroneus communis ini mengarah ke craniodistal. Itu ya Angeleo. Permukaan medial gluteobicep dari sini maksudnya. Gluteus sini. Nah, di sini keluar di sini. Permukaan medial ini kan di sini adalah musculus gluteobicep dari dia keluar di sini.
sampai ini radio genu tapi oh, jauh sebenarnya dia ada di belakang kok. Ini kan genunya, ini kan genu ya ada di sini. Nah, kalau di gastrocnemius caput lateral ini benar karena ini adalah muskulus gastrocnemius ya. Tapi kalau di permukaan medial gluteus biceps juga benar. Tapi kalau ya regio boleh lah ya, tapi agak jauh di sini ya. Ya kalau ini itu tadi adalah nervus fibularis, kalau ini adalah tibialis ya, sorry musculus. Nervus tibialis. Nah, nanti di sini dia cabang ya, tapi ini belum belum kelihatan ya. Ini nanti dia bercabang menjadi eh sini sorry bukan bercabang. Dia berpisah dengan ini fibularis. Ini kan tadi fibularis, ini tibialis. Ini nanti masuk gitu ya di antara eh musculus gastrocnemius ini atau musculus apa namanya ini? Tis. Nah, kemudian di depan dari musculus iliacus lateralis tadi, ini musculus iliacus lateralis. Ini kita jumpai ya, yaitu arteri vena circumflexa iliaca profunda yang tadi memvaskularisasi dari limfonodul prefemoralis. Ya, nah ini adalah iliaca circumflexa iliaca profunda. Ya tadi kan di depan di sini ada limfonodul prefemoralis. Ya. Asalnya yaitu ini dari keluar di sini di depan dari pada musculus iliacus lateralis ini keluar. Nanti dia di sini memvaskularisasi dari limfonodul subiliaca atau prefemoralis. Nah, kalau di kaki depan ada limfonodul cervicalis superficialis dan limfonodul aksialis ya. Tapi kalau di kaki belakang itu kita jumpai yaitu limfonodul eh, subiliaca atau prefemoralis dengan limfonodul poplitea di sini. Limfonodul poplitea ini juga mudah untuk apa namanya diraba karena dia letaknya adalah di atas daripada musculus gastrocnemius dan di antara musculus eh, semitendinosus dan semimembranosus. Jadi kalau kalian raba saja di situ kalian pegang, kalau pada anjing, kalau ada suatu apa ya, dia itu kalau membesar itu akan sangat terasa. Ya, jadi ini adalah limfonodul yang digunakan dalam pemeriksaan kesehatan baik pada hewan yang hidup maupun eh, pada postmortem pada hewan-hewan ternak yang dilakukan penyembelihan. Biasanya kalau prefemoralis bisa 1 sampai 2, tapi kalau Oplitea ini eh, biasanya jumlahnya 1. Bulu afernya berasal dari bagian distal kaki, artinya kalau di sini ada kebengkakan itu infeksi bisa berasal dari kuku misalnya ya. Karena dia afernya dari situ. Sedangkan afernya mengalir ke limfoglandula
limfonodul iliaka, medialis, dan lateralis. Ini nanti masuk ke sana. Iliaka masuk sana, dalam. Limfonodul hipogastrika, wah, di dalam ya, dalam abdomen ya, dan isiatika situ. Selain arteri vena circumflexa iliaca profunda, ini juga kita jumpai yaitu arteri vena circumflexa femoralis medialis. Ini biasanya menembus dari musculus abductor di sini, adductor, kemudian dari ini musculus gluteobicep nembus ini, menembus gluteobicep sampai menuju ke musculus semitendinosus atau semi dan semimembranosus. Ya, posisinya ada di proksimal dari limfoglandula poplitea. Merupakan cabang dari arteri femoralis profunda yang berasal dari mana? Dari arteri apa? Iliaca externa ya. Kemudian di depan di sini, dekat di sini di dari circumflexa femoralis tadi yang medialis itu kita jumpai eh, arteri vena femoralis caudalis. Tadi kalau tadi femoralis medialis itu agak ke sini, ini femoralis medialis. Ini femoralis medialis. Kalau yang ini adalah femoralis caudalis. Ya. Hmm. Kalau di antara dari ini musculus quadriceps yang muncul ini adalah femoralis lateralis. Ya, jadi tadi ada femoralis ini arteri circumflexa femoralis medialis, kemudian ada arteri vena circumflexa femoralis caudalis, kemudian ada arteri vena circumflexa femoralis lateralis. Kalau ini munculnya di antara quadriceps femoris, ya. Ini nanti yang ini belajar sendiri ya. Kemudian, nah, sekarang arteri vena gluteus cranialis. Nah, tadi kalau iliaka eksternnya itu lebih banyak ke arah nanti menjadi arteri femoralis ya. Tadi ada yang iliaka interna, yaitu lebih ke arah sini, ke arah dorsal ya. Nanti juga ada ke beberapa ke apa namanya ke arah pelvis tadi, ke arah perineum, ke ekor. Nah, di antaranya juga ada ke memberikan vaskularisasi untuk otot-otot di wilayah ini, pantat. Ya, dari arteri iliaca interna. Ini menjabang jadi arteri gluteus cranialis. Maka dari itu, ketika apa jenenge ketika melakukan penyuntikan di wilayah gluteus ya kemudian terjadi perdarahan yaitu masih wajar. Ini kan nervus ischiadicus ini yang keluar dari foramen ischiadica mayor dari yang dibentuk oleh apa? Ligamentum sacrotuberosum ya, ligamentum sacrospinale yang di depan itu ya. Ini di sini keluar menjadi nervus ischiadicus. Keluar bersama-sama dengan arteri vena gluteus cranialis. Kalau
Foramen ischiadica mayor. Nanti di sini ya di foramen ischiadica, sorry minor ya. Nah ini keluar nanti juga di sini. Ya, ini kalau yang ini yang gluteus cranialis bersama-sama dengan nervus ischiadicus keluar dari foramen ischiadica mayor. Nanti keluar terus ke sini. Ya. Nah, ini adalah gluteus cranialis. Makanya kalau ada perdarahan ya wis biasa, nggak terlalu, ya nggak apa-apa. Yang penting adalah tetap steril. Ya, melakukan penyuntikan harus tetap dalam keadaan steril. Terlihat di permukaan superficial ligamentum sacrotuberosum ya tadi menembus foramen ischiadica mayor. Mana foramen ischiadica mayor yang tadi loh sih? Tak delok noleh. Foramen ischiadica mayor yang tadi loh. Ini loh lah, ini kan foramen ischiadica mayor ini. Ini nervus ischiadicus, ini gluteus tadi. Ya, arteria, apa? Gluteus cranial. Ini arteri vena gluteus caudalis. Kalau ini yang cranialis, ini yang gluteus caudalis yang keluar dari foramen ischiadica minor. Di ischiadica minor tadi loh. Ischiadica minor, ini tadi kan. Ini kan foramen ischiadica mayor, ini foramen ischiadica minor. Ya, dibentuk oleh ligamentum subprotuberosum, ligamentum sacrospinal. Lima puluh satu ini. Menginervasi, kok menginervasi sih? Memvaskularisasi permukaan medial musculus gluteobicep ini. Teobicep gameling kok ayah. Sama limfonodul sakralis eksterna. Nah, ini di kaki depan kita jumpai dengan vena sepalika. Kalau di kaki belakang kita jumpai vena savena. Pada anjing kucing, pengambilan darah atau melakukan tindakan anestesi dilakukan pada vena savena atau vena sepalika. Sedangkan pada kambing biasa pengambilan darah itu kita lakukan kalau muda untuk pemeriksaan parasiter dan sebagainya dari vena jugularis saja cukup berdiri, tidak perlu kambingnya didudukkan. Ini adalah vena savenanya karena vena adalah darah yang kembali ke jantung, maka ketika kita bendung di sini dia akan tidak bisa ke sini, nah ini akan terlihat seperti ini. Ini tindakan ketika melakukan ini anjing ya. Kita mau melakukan tindakan pemberian infus pada anjing. Ini, nah ini masalahnya. Bentar, tak gede nih. Mergo Ibu Kris ya gak ketok. Nah, bentar. Yalah, Bu Kris gak ketok pisan. Nah ini, ketika kita bendong akan terlihat seperti ini. Ya, kalau takut nggak tepat, ya boleh dikerok. Nah ini dilakukan penyuntikan gini. Ya, ini adalah untuk melakukan tindakan infus. Ini bisa kita ini dilakukan infus ya. Nah ini infus dipasang infus. Ini kok nggak difiksasi dulu kok nek gini lepas ya. Fiksasi dulu aja biar nggak lepas ini contoh soalnya.
Nah, ini adalah posisi dari pena sapena pada mencit. Quadriceps, hamstring, gastrocnemius. Sik, sik. Tak keliru dah iki. Oh iya, bener. Sorry, bener. Ini gastrocnemius, bener. Ini hamstring, ini quadriceps, bener-bener. Soalnya ibu agak kacau dengan ini. Benar, ini gastrocnemiusnya di sini. Di posisi di sini sama saja dilakukan pengambilan darah di sini. Maka posisi dari vena sapena itu adalah di sini. Ini adalah vena plantaris lateralis ya. Nah, sorry. Nah, ini dari vena plantaris lateralis kemudian menuju ke sini ya vena plantaris lateralis dan eh, ini vena sapena yang masih kecil ya. Kemudian dia akan bertemu pada ini vena savena ya, kemudian menuju ke vena femoralis. Ini dari vena populer semua menuju ke vena femoralis, kemudian menuju ke vena cava posterior atau vena cava caudalis. Bentar ya, mau sih. Loh, kok hilang? Apa ini mau? Loh, tidak. Kok bingung? Nah, oke. Loh, kok hilang sih? Bentar. Hilang, Rek. Ya, apa sih? Ibu iki wis tuwa ya, sorry. Yang lima. Kok lapis ketiga? Ini kok gak ada. Hilang. Ya, nanti sih kok hilang. Ya Allah, ya Allah. Cek nek bahannya hilang. Tiga. Ya, ini hampir sama. Ini pada hmm, monyet. Ya, ada monyet. Pada plantigrada ini ada apa namanya? Hewan apa? Monyet itu mbak manusia ke apa? Primata. Ya, sama aja di sini. Di kaki. Ya, cari yang grid ya, yang small ya, rada angin. Jadi lapis kedua, nah,
Tadi yang lapis pertama kan ada musculus tensor fascia lata ya. Kemudian ada gluteo bicep yang terdiri dari gluteus superficialis dan bicep femoris. Kemudian ada semitendinosus dan semimembranosus. Kemudian di apa namanya lapis kedua ada musculus adductor ya. Nah, ini kalau kemudian kita kemudian ada quadriceps tadi ya, ada quadriceps femoris ya. Yang terdiri dari vastus lateralis, kemudian ada rectus femoris ya. Nah, kemudian kita jumpai juga tadi ada gluteus medius, kemudian gluteus bicep ya. Nah, ini kalau kita buka, kita jumpai yang dinamakan musculus gluteus accessorius ya. Musculus gluteus accessorius itu dijumpai ketika kita membuka musculus gluteus medius. Ya, rasa-rasanya ini sejajar dengan gluteus medius dan juga iliacus tadi, teralis. Kemudian ya, ini letaknya ini pada fascias lateralis daripada femur insertionnya. Ini trochanter mayor ya, distal dari trochanter mayor. Ini adalah gluteus accessorius. Ya, ini gluteus accessorius ada di caudal dari iliacus lateralis. Ini iliacus lateralis, ini gluteus accessorius. Di sini ada gluteus bicep, gluteus medius. Kemudian ini ada gluteus profundus. Dia ada gluteus profundus. Juga tadi ada gluteus bigluteo bicep ya, gluteus superficialis dan bicep femoris. Suruh kabar ada ini. Terus Hunter Maya. Nah, kalau vastus lateralis tadi kita buka sebagai bagian dari musculus quadriceps femoris, itu kita jumpai selain vastus lateralis, kemudian juga rectus femoris, ya. Vastus lateralis itu yang pahamu bagian apa lateral, kemudian rectus femoris yang di depan tadi, ya. Maka di bawah dari vastus lateralis kita jumpai yaitu vastus intermedius. Itu semua masuk dalam quadriceps femoris. Ya, vastus intermedius. Ini vastus intermedius. Kalau ini rectus femoris. Ini vastus lateralis, ini rectus femoris, kemudian ini adalah vastus intermedius. Ini dia menempel pada permukaan tulang femur. Ya, insertionnya fascia cranialis os patella di sini ya. Untuk extensor sendi genu lutut juga membentuk kapsul femoropatralis. Ini apa tadi? Vastus lateralis. Ini apa? Rectus femoris. Sekarang musculus gemellus. Ya, musculus gemellus. Hmm.
Bentar, tuh mau minum bentar ya. Bentar ya. Ini mau selesai kok. Hmm. 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 Tadi ini adalah musculus adductor ya. Musculus adductor. Kemudian ini tadi musculus gluteus profundus. Kemudian ini tadi kan musculus quadratus femoris. Ya, quadratus femoris. Nah, di depan ini kita jumpai yang disebut dengan musculus gemellus. Nanti kita lihat bagaimana bentuknya kalau sesungguhnya ya. Origonya di ventrolateral os ischium, incisura ischiadica minor, dan dorsal tuberositas ischiadica. Sedangkan insertionnya pada fossa trochanterica di sini, fossa trochanterica. Ya, origonya di ventrolateral os ischium, ya. Sedangkan eh, insertionnya pada fossa trochanterica. Berfungsi membantu dalam merotasi femur. Nah, Camelus ini karena dia di sini posisinya. Ini kemudian musculus gluteus profundus ya. Ini tadi limfo ligamentum sacrotuberosum ya, et spinosum, kemudian ini foramen ischiadica mayor, ini foramen ischiadica minor. Ya, ini nervus ischiadicus ya. Kemudian ini adalah arteri vena, gluteus cranialis, ini gluteus caudalis, ini eh, apa sih namanya Ibu lupa. Nervus cutaneus apa? Nervus cutaneus apa namanya? Ibu lupa namanya. Nervus cutaneus apa nak jenenge nak Ibu lupa. Cutaneus femoralis caudalis ya. Nervus cutaneus femoralis caudalis lihat ya. Nah, ini kita jumpai musculus gluteus profundus. Insertionnya pada femur ya, pada trochanter major dan obliques. Cervix femur itu sebelah mana ya? Hah? Mana kamu? Origonya tuberkokse anak belum disuntik loh, Dek. Tuberkokse origonya pada tuberkokse dari os ilium dan juga pada korpus tuberkoksi dan korpus dari os ilium. Kemudian juga pada ini sudah ada ligamentum sacrotuberosumnya ya. Perannya untuk abduktor, jadi mendekatkan.
menjauhkan kaki. Merotasi femur ke arah medial. Loh, kok sudah selesai? Oh, sudah selesai. Sudah selesai, anak-anak. Ternyata. Ayo, ibu mau beli needle. Ibu mau beli needle selak tutup. Sumber bahagia. Terima kasih, dokter. Iya, sayang. Kita kapan kuliah lagi? Minggu depan ya? Kok Dokter, minggu depan? Jangan, Ibu Senin repot. Kita kuliah Minggu atau Senin malam. Senin malam. Milih yang mana? Anak-anak milih mana? Minggu, dokter. Minggu nggih. Baik. Baik anak-anak. Terima kasih semua ya atas perhatiannya ya. Maaf ibunya batuk pilek. Serumah sama kucingnya semua. Kucingnya 6, pilek semua, ibu juga. Sorry ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maafkan molor-molor terus. Nggak apa-apa ya kalau kita nggak Senin pagi, anak-anak nggak masalah. Tidak apa-apa, dokter. Baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin pamit ya.